Ada seorang pemuda yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit, tapi terdapat hal menarik pada dirinya. Menurutmu, hal apa yang menarik? Mungkinkah karena kelakuan yang aneh? Ataukah karena masker yang digunakannya? Atau rasa hobinya dalam mengoleksi cincin? Coba kita telah kehidupan lebih dalam. Namanya Denny. Dia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengangkat topik mengenai pandemi yang terjadi di 2020. Denny kurang memiliki pengalaman yang baik di bidang sosial. Ia kurang paham bagaimana cara memulai sebuah pembicaraan. Karena hal itulah, ia lebih memilih menghabiskan waktunya sendirian di depan komputer dan bermain game. Dari hari ke hari, dan seterusnya. Walaupun begitu, Denny memiliki seorang kekasih yang ia kenal dari game yang sering dimainkan olehnya. Pada suatu malam, Denny terbangun, jam menunjukkan pukul 9, sedangkan batas waktu pengumpulan tugasnya pukul 12. Tidak banyak waktu yang tersisa. Ia terbangun dan melihat sebuah video yang memancing perhatiannya. Terdapat suara ketukan pintu. Kira-kira siapa yang datang menghampirinya di waktu yang sudah hampir menuju tengah malam ini? Pemerintah bohong! Cuma ngomong kosong pemerintah! Sebelum kita bahas ini lebih lanjut, mari kita bahas tentang seorang yang membuat video tentang konspirasi dan hoax ini. Namanya adalah Roni, seorang content creator yang membuat suatu pembahasan dengan narasumber tertentu dalam sebuah video. Ia memiliki massa yang cukup banyak dengan jumlah pelanggan 557.000 dan penghargaan silver yang dimilikinya. Dia senang meletakkan judul yang memancing penonton, walau isi pada videonya berbeda, entah untuk tujuan bisnis atau hanya sekedar keinginan menjemuruskan massa. Tapi, ia merasa senang dan bangga dengan pencapaiannya. Meskipun begitu, Roni tidak memiliki banyak teman. Ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk minum sembari merencanakan target yang akan dilakukan selanjutnya. Pada suatu hari, di hari Sabtu, ia mendapatkan kabar yang buruk. Roni memiliki sifat temperamental yang cukup sulit dikontrol. Ia menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Saat seperti ini, hanya satu jawaban yang tepat bagi Roni. Roni meneguk 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, hingga tak bersisa. Sekarang, semua terasa lebih tenang. Amarah dan kesal serasa menghilang, melayang bersama perasaannya. Pukul menunjukkan angka 11. Roni pun pergi meninggalkan bar. Saat beranjak ke mobil, Roni menabrak seseorang. Orang tersebut terus memperhatikannya. Ia pun pergi. Namun, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Tak ada yang tahu. Lampu lalu lintas berwarna merah, yang menandakan kendaraan harus berhenti sejenak. Namun, Roni tetap melanjutkan mobilnya. Terus, dan... Mari kita bahas siapa itu Yadi. Dia adalah seorang tukang parkir yang biasa bekerja di sebuah bar. Menggunakan jaket kuning, setelan kaos, jeans dengan sandal usang, dan choker. Siapa sangka dengan wajah dan penampilannya itu, usianya sudah menyentuh kepala 4. Ia jarang sekali mengenakan protokol sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masker yang diletakkan di dagu, kontak langsung dengan sekitar, dan tak ragu menyentuh bagian-bagian yang rentan tertular penyakit. Tapi sampai saat ini, ia terlihat sehat dan baik-baik saja. Apa karena imunnya yang sudah terbiasa dengan hal sensitif? Ataukah virus enggan melakukan kontak dengan antibodi yang dimiliki oleh Yadi? Atau mungkin jadi hanya beruntung? Beruntung? Sepertinya tidak. Kehidupan yang dialami oleh Yadi tidak banyak gambaran kebahagiaan di dalamnya. Ia ditinggal kabur oleh istrinya. Apa karena pekerjaannya? Tidak. Yadi dulu memiliki pekerjaan yang cukup layak. Itulah alasan mengapa ia masih memiliki rumah yang tidak buruk. Walaupun warisan dari orang tuanya dulu. Tapi, apa yang menjadi pekerjaannya dulu? Dan kenapa istrinya bisa kabur dari rumah? Tidak ada yang tahu. Yadi menutupi hal itu dan menutupi fakta bahwa saat ini ia adalah tukang parkir. Bahkan anaknya sendiri pun tidak tahu. Ya, Yadi hidup bersama seorang anak putri. Ia merawatnya sendiri sedari kecil. Pertengkaran ayah dan anak sering terjadi, bahkan hampir setiap hari. Yadi memang orang yang cukup kasar dan mudah marah. Karena itulah, hal ini mudah terjadi. Pada suatu malam, ia bertengkar hebat dengan anaknya.
Ia memaki-maki hingga anaknya pergi ke kamar. Ia melihat sang anak lupa membawa handphonenya dan sedang menyetel sebuah video. Yadi pun lalu menontonnya. Ia terlihat puas dan yakin dengan apa yang sudah jadi keputusannya. Seminggu kemudian di pagi hari, ia dan putrinya bertengkar lagi. Tapi kali ini, putrinya pergi sembari menangis meninggalkan rumah. Apakah Yadi menyesal? Tidak. Ia tetap tenang. Ia merasa putrinya akan kembali lagi pada malam hari. Tapi ia tidak menyangka kemungkinan buruk apa yang akan terjadi. Malamnya, saat ia bekerja, ia bertabrakan dengan seseorang. Orang tersebut terkesan familiar baginya, seperti ia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga baginya. Terdapat sebuah dompet yang terjatuh, dengan uang yang lumayan banyak. Jadi mengambilnya, dan meninggalkan tempat tersebut. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri untuk membeli minuman kesukaan anaknya. Tapi aneh, anaknya yang selalu pulang tepat waktu menunggunya di rumah, saat ini tidak ada di rumahnya. Tiba-tiba, ia mendapatkan panggilan suara dari nomor asing. Ia mengangkatnya, tapi kita masuk ke Dea. Ia adalah seorang perempuan berusia 21 tahun. Ia adalah anak yang mandiri. Ia tidak ingin mempersulit ayahnya, dan sudah mulai bekerja sejak 4 tahun ke belakang. Mungkin ayahnya berpikir, dia tidak tahu dengan pekerjaan ayahnya saat ini. Entah dari mana dia tahu, namun yang pasti, ia mengerti keadaannya. Ia sudah bekerja sebagai pelayan dari pagi, dan kembali ke rumah sebelum malam. Hampir setiap malam, dia bertengkar dengan ayahnya, namun ia tidak membencinya. Menurutnya, ayahnya jauh lebih baik ketimbang ibunya yang kabur meninggalkannya. Dea memiliki suatu hobi yang muncul sewaktu ia menunggu ayahnya kembali dari pekerjaannya. Ia terikat dengan game, sampai ia memiliki seorang lelaki yang ia jumpai dari game. Cukup beruntung, lelaki yang ia temui di dalam game memiliki domisili yang sama dengannya. Dan saat ini, sudah berjalan selama setahun. Ya, game juga jadi salah satu hal yang pernah diributkan dengan ayahnya. Ia lupa waktu dan terlalu sibuk dengan handphonenya. Saat itu mungkin ia hanya terbawa suasana. Karena sebenarnya, ia adalah anak yang cukup disiplin. Dia bahkan selalu mengikuti protokol yang berlaku. Mencuci tangan, tak banyak melakukan kontak langsung dengan orang luar, dan senantiasa menggunakan masker. Kemungkinan ia terinfeksi justru datang dari ayahnya sendiri. Suatu hari, ia bertengkar hebat dengan ayahnya. Tapi kali ini, berbeda dari biasanya. Ia benar-benar lelah. Ia ingin pergi. Namun, ia tak tahu harus kemana. Dea pun menghabiskan waktunya hingga malam di sebuah kafe. Tapi akhirnya, ia merasa tidak mampu dan mencoba untuk mengontak pacarnya tersebut. Dia menelpon beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Dea pun menjadi semakin khawatir. Ia takut ada hal buruk yang terjadi. Semua perasaan kesal, sedih, dan takut menjadi satu. Ia tahu tempat pacarnya tinggal dan langsung menghampirinya. Pintu terbuka. Dia langsung menangis dan tak kuat untuk tidak menceritakannya. Kesedihan dibanting kesenangan. Begitulah cara yang paling mudah bagi manusia untuk melepaskan beban. Hasrat. Mereka melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki izin resmi. Ini kali pertama bagi Dea. Ia sudah tidak peduli. Saat ini, semua terasa halal untuknya. Tapi sayang, Dea tiba-tiba sesak nafas. Keadaan yang menyenangkan berubah menjadi kepanikan. Keringat bercucuran. Jantung yang berdegup-degup. Dan wajahnya yang terlihat takut. Denny segera mengambil kunci mobil dan membawa Dea ke rumah sakit terdekat. Ia mengemudi dengan kencang. Dari jauh, lampu lalu lintas menunjukkan cahaya berwarna hijau. Denny merasa bahwa saat ini ia harus cepat sebelum lampu berganti menjadi merah. Ia seakan membisikkan ke Dea untuk tenang. Dea memberikan sinyal bahaya kepadanya. Namun, terlambat saat Denny membalikkan kepalanya ke depan. Jadi, apa yang dimaksud dengan semua cerita tadi? Manusia memiliki hubungan antara satu sama lain. Tak apa yang menjadi patokan.
Tapi pada akhirnya kita akan saling menjatuhkan, layaknya sebuah domino. Hal buruk akan berakhir pula untuk kita sendiri. Tapi apa yang menjadi poin penting? Ini adalah ceritaku. Aku mungkin selamat dari kejadian ini. Tapi perasaanku, dia tak seberuntung itu. Dia terpaksa meninggalkan dunia ini lebih dulu. Bukan hanya karena kecelakaan, kondisinya yang parah, dan ternyata ia terinfeksi COVID. Memaksakan dirinya untuk pergi lebih dulu. Mungkin begitulah seperti kata orang. Orang baik yang selalu dirindukan dan segera diminta untuk kembali. Sebelum hal buruk lain menghampirinya, aku hanya bisa terbaring. Dan bahkan, aku tidak dapat melihatnya untuk terakhir kalinya. Ingat, semua berawal dari dirimu sendiri. Dan mungkin akan merugikan orang lain. Berbuat baiklah. Dan jangan menyesal. Untuk sekarang, semua balik pada diri sendiri. Gunakan masker dan patuhi protokol yang berlaku. Selayaknya domino ini, sejak dari awal tidak ada yang menjatuhkannya, maka tidak ada orang yang terjatuh dan menyesal. Scene 32, shot 2, take 2. Lu tuh ya udah makan origami ya aja gua. Buktinya, bukti konkretnya. Taruhnya belum mati gitu loh, beneran ada kok itu. Oh, Oh,